Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem informasi manajemen perusahaan Grab. Sebelumnya saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Joshua, yang kedua ada Novi, ketiga Rija, keempat Cynthia, dan yang kelima ada Survita. Perkenalkan, nama saya Cynthia Novianti dari kelas manajemen 18F. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan di dalam perusahaan. Dan ada juga sistem informasi manajemen menurut para ahli. Yang pertama menurut Abdul Qadir, yaitu sistem informasi yang digunakan keputusan dalam sebuah organisasi. Biasanya SIM menyediakan informasi untuk operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi, dan SIM menyediakan informasi untuk operasi organisasi. Slide selanjutnya, kemajuan teknologi berpengaruh pada kehidupan manusia. Dalam sehari-hari tidak lepas dari teknologi, misalnya penggunaan peralatan elektronik seperti televisi. Semua informasi dapat digunakan dengan mudah dari media elektronik. Selanjutnya, profil perusahaan. Grab adalah salah satu bisnis online yang bergerak di bidang transportasi yang berbasis aplikasi untuk mengaksesnya. Perusahaan Grab didirikan pada bulan Juni tahun 2012 oleh pendirinya yaitu Anthony Tan dan Tan Hoi Ling di kantor pusat di Singapura. Grab sebelumnya dikenal sebagai Grab Taxi, sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura, dan sekarang sudah ada di 8 negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Filipina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Survita Syariah, saya dari kelas manajemen 18F. Oke, di sini saya akan membahas tentang sistem informasi Grab. Grab memiliki website yang dapat memberikan informasi kepada para pengguna sosial media mengenai perusahaannya. Alamat websitenya yaitu https://www.grab.com.id. Kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut tentang perusahaan melalui websitenya, tentang bagaimana cara menggunakan Grab, sejarah Grab, dan juga layanan yang disediakan. Untuk menggunakan Grab, perusahaan menyediakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan dan transaksi. 1. Kelebihan aplikasi. Kelebihan aplikasi ini dibanding dengan sistem aplikasi lain yang cara kerjanya serupa, yaitu bahwa sistem aplikasi ini lebih baik dalam pengelolaan pemilihan driver, karena sistem aplikasi ini memilih driver dengan jarak yang paling dekat dengan kita yang memesan, dan kita pun dapat melihat driver tersebut di dalam sebuah GPS. Selain itu, kita pun dapat memberikan rating untuk para driver. Awal mula para driver diberikan rating 5 oleh perusahaan, dan ketika dia mendapatkan pelanggan, para pelanggan dapat memberikan rating yang maksimal 5. Dan jika rating driver tersebut sudah di bawah 3, maka perusahaan akan memanggil driver tersebut dan mewawancarainya mengapa ratingnya dapat serendah itu. Dan driver tersebut pun harus mengulang safety reading kembali untuk dapat kerja kembali. 2. Tujuan aplikasi. Menyediakan pelayanan online yang bertujuan memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap penumpang dengan menyediakan sistem pelayanan terbaru yang akan menimbulkan keefektivitasan dan keefisienan pengguna untuk mempermudah segala kebutuhan dan mempertahankan rutinitas pengguna akan waktu yang dibutuhkan. Perkenalkan, nama saya Novi Susilawati dari manajemen 18F. Di sini ada konsep aplikasi. Konsep pembuatan dalam aplikasi Grab ini memakai metode yang harus dilakukan seperti: pertama, planning, yaitu melakukan pengumpulan data dan mengidentifikasi masalah. Kedua, analisis, menganalisa masalah yang terjadi, membandingkannya dengan aplikasi yang dibuat, serta dapat berkontribusi dengan apa yang terjadi setelah pembuatan aplikasi. Ketiga, desain. Pada tahap ini melakukan perencanaan struktur navigasi, perencanaan input-output, dan perencanaan tampilan aplikasi Grab itu sendiri. Keempat, implementation, membuat serta memberikan sentuhan terakhir
dengan pengisian kode program yang sebelumnya pada perencanaan input-output aplikasi. Kelima, testing. Tahapan ini merupakan tahapan uji coba program yang dihasilkan dari tahapan implementasi untuk mengetahui apakah fungsional, terpenuhi, dan sesuai dengan rancangan dasar penelitian. Kemudian ada implementasi. Pada pengimplementasian terdapat fitur-fitur akan kegunaan dari fitur itu sendiri. Yang pertama, Grab Bike, kedua, Grab Taksi, ketiga, Grab Car, keempat, Grab Express, kelima, Grab Food, keenam, sewa Grab Car, ketujuh, Grab Fresh. Perkenalkan, saya Rijanur Fojia dari kelas Manajemen 18F. Metode sistem informasi Grab yaitu komponen sistem informasi ada perangkat lunak, perangkat kelas, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, orang, dan basis data. Dan ada Executive Information System. Executive Information System adalah tipe sistem informasi yang sesuai untuk kebutuhan informasi. Bagi manajemen eksekutif, tujuannya menyediakan dengan akses yang mudah dan cepat tentang informasi selektif. Faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen eksekutif. Kemudian memberikan kebijakan perusahaan secara umum atau kebijakan yang diperuntukkan pada level di bawah yang kemudian akan diterjemahkan lebih spesifik oleh level di bawahnya dalam sistem informasi. Dan ada juga Decision Support System. Decision Support System merupakan langkah selanjutnya dari MES dan TPS. Dan ada manajemen informasi sistem. Manajemen informasi sistem menyediakan laporan informasi bagi pihak manajemen. MES dihasilkan dari data yang dihimpun dari operasi bisnis. Dan ada sistem informasi operasi bisnis, ada transaksi processing system. Transaksi processing system mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan. Dan ada juga proses control system. Proses control system merupakan karakteristik dari sistem informasi yang menjaga proses kegiatan bisnis. Dan ada enterprise collaboration system. Dan enterprise collaboration system adalah sistem informasi lintas fungsional untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di antara anggota dari operasi bisnis. Dan sistem ini juga digunakan untuk keperluan koordinasi dan pertukaran informasi di internal perusahaan maupun dengan customer. Saya Joshua Ibu Hasan dari kelas Manajemen 18F. Analisis SIM. Dalam menganalisis sistem informasi yang ada pada suatu perusahaan, yang dalam hal ini perusahaan Grab, dapat dilakukan metode perencanaan strategis dengan analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. Dengan Grab, masyarakat dapat sangat terbantu karena dapat mempermudah mengirim barang, membeli makanan, mengantar customer, dan sebagainya. Yang kedua, ada kelemahan atau weakness. Dengan adanya Grab di Indonesia, masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap driver yang mengantar mereka ke suatu tempat belum mereka kenal asal-usulnya. Yang ketiga, ada peluang atau opportunities. Dengan program Grab Loyalty Reward yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab dikarenakan selain mereka mendapatkan kenyamanan dan melakukan perjalanan, mereka juga mendapatkan keuntungan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Grab. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Di Indonesia sendiri, Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia, sehingga persaingan terjadi begitu ketat antara Grab dan penyedia layanan transportasi online lainnya. Untuk itu, Grab harus bekerja keras guna menjadi eksistensi Grab di Indonesia. Kesimpulan, Grab merupakan salah satu bisnis online yang bergerak di bidang transportasi. Bermula pada tahun 2012, diciptakan untuk menyelesaikan masalah sulitnya untuk mendapatkan taksi.
Sebabnya, Grab bekerja sangat keras dalam menciptakan platform yang mendukung segala kebutuhan masyarakat tanpa memandang pendapatan, usia, dan kebutuhan khusus. Grab memiliki beberapa fitur di antaranya Grab Bike, Grab Taxi, Grab Car, Grab Express, Grab Food, sewa Grab Car, Grab Fresh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.